Xi Jinping itu lebih tahu ini bukan Yesus. Jangan kau pasang-pasang di rumahmu. Kamu harus pasang fotonya saya, kata Xi Jinping. Salah nggak? Nggak salah lah. Terus Anda kalau ada lihat foto ini, Anda suruh ludahin. Allah, saya tak ludahin, saudara. Daripada dibunuh, tak ludahin ini, saudara. Nih, gambar. Ludahin. Cuah, tak ludahin, saudara. Oh, ini bukan Yesus kok. Kini aktor Hollywood tak ludahin saja. Menyangkal iman dong, Pak. Enggak menyangkal iman, saudara. Anda tidak akan menyangkal iman dengan ludahin gambar ini, saudara. Ludahin saja. Enggak apa-apa. Diludahin, ini bukan Yesus. Ini aktor Hollywood, saudara. Itu aktor Hollywood, ya. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebentar ya. Oke, kita mau baca 2 Korintus 11. Ya, kalau nggak ada, ya berarti Pak HW yang baca. Yang saya standby aja deh ya. Ini Bang Ardo tumben nih nggak keluar nih, Bang Ardo nih biasanya rajin Bang Ardo nih. Lagi mutung, Pak. Lagi mutung. Iya. Ya udah, Pak HW saja. Oke, 2 Korintus 11. Ya, terima kasih Pak HW buat pembacaan firman Tuhan. Ya, hari ini asisten kita Pak Ardo nggak datang ini, nggak apa-apa. Oke. Nah, kita sekarang lihat ya, judulnya misteri Yesus yang jenggotan, ya kumisan dan bersandal jepit. Nah, apakah Yesus yang Anda sembah itu, yang adalah Yesus yang jenggotan, kumisan, dan bersandal jepit? Nah, ini kan ditanya kan, siapa? Kalau Yesus ini bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa? Nah, ini saudara. Lihat ini. Ini bukan lukisan ya, ini real ini saudara. Ini real, ini bukan lukisan. Yang manakah yang Yesus? Semuanya Yesus Pak. Waduh, ini Yesus sama dengan apa? Sampai itu yang mukanya banyak itu, dewa yang mukanya banyak. Aduh. Apakah ini Yesus? Bukan ya, ini aktor Hollywood saudara. Ini bukan Yesus saudara. Ini adalah aktor Hollywood saudara. Sekali lagi ya, ini aktor Hollywood. Suatu ketika terulang kembali ya, tahun 2017 kalau nggak salah ya, atau 2000, saya lupa 2017 atau 2019 ya. Xi Jinping presiden Cina itu marah ya. Dia perintahkan semua foto Yesus. Ini ada satu Yesus yang belum masuk ke sini ya. Yesus yang Passion of Christ, Mel Gibson. Ini belum masuk sini ya gambarnya. Ada Jesus, fotonya Yesus yang Passion of Christ itu, semua disuruh dicopot, saudara. Disuruh dicopot dari rumah-rumahnya orang Cina, orang-orang Kristen di Cina. Orang-orang Kristen di Cina itu protes, itu Yesus. Nah, Xi Jinping bilang, yang kasih makan saya, yang kasih makan kamu, itu siapa? Yesus, itu Yesus. Dia bukan Yesus, copot. Marah Xi Jinping, saudara. Saya yang kasih makan kamu, Xi Jinping. Kamu bukannya naruh foto saya di rumahmu, malah naruh foto Yesus. Yang sebenarnya bukan Yesus. Xi Jinping bukan orang bodoh, saudara. Xi Jinping bukan orang bodoh, saudara. Dia tahu foto-foto yang dipajang itu bukan Yesus. Dia berani tantang. Xi Jinping ini takut ya sama dewa-dewa ya. Yesus itu di Cina dianggap dewa. Kalau Anda pergi ke kelenteng, ya, Yesus itu dianggap dewa, saudara. Salah satu dewa-dewa. Dan itu orang-orang Cina itu paling takut yang walaupun dia komunis sekalipun, dia takut dengan yang begituan, saudara. Xi Jinping tahu itu foto bukan fotonya Yesus. Itu foto aktor Hollywood. Dia bilang, itu bukan Yesus. Ya itu kayak saya kemarin, itu tukang sampah itu di rumah saya dulu. Ya, ini ada bilang kain kafan Turin itu hoax ya.
kain kafan Turi itu hoax. Nggak ada ya, itu hoax. Makanya ikut nanti ya. Kain kafan Turi itu hoax. Terus apalagi Ron Wyatt itu hoax ya. Si Ron Wyatt itu bohong dia. Cari popularitas doang. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Iman kita tidak boleh bersandar dengan hal-hal yang lahiriah begini, saudara. Apakah ini Yesus? Ya jelas bukan. Siapa yang berani ngomong ini Yesus? Nah itu saya bilang gundulmu peang. Kalau ini Yesus, bukan ya. Ini bukan Yesus. Ini ada nama-namanya semua. Saya lupa nama orang-orang ini ya. Tapi itu bukan Yesus. Ini bukan Yesus. Tak jamin ini bukan Yesus. Yang berani ngomong Yesus tak ketak kepala nih, saudara. Tak ketakin kepalanya. Anda yang punya foto-foto ini, orang-orang ini dipajang di rumah Anda, lalu Anda kasih lilin, kasih apa, Anda berdoa, ini Yesus. Bodoh Anda. Ya, bodoh. Karena ini bukan Yesus. Kalau Anda menganggap ini Yesus, Anda orang bodoh. Anda orang bodoh, saudara. Orang komunis lebih pintar daripada Anda. Orang komunis itu, si Jinping itu lebih tahu ini bukan Yesus. Jangan kau pasang-pasang di rumahmu. Kamu harus pasang fotonya saya, kata si Jinping. Salah nggak? Nggak salah lah. Terus Anda kalau ada lihat foto ini, Anda suruh ludahin. Allah, saya tak ludahin, saudara. Daripada dibunuh, tak ludahin ini, saudara. Nih, gambar. Ludahin. Cuah, tak ludahin, saudara. Oh, ini bukan Yesus kok. Ini aktor Hollywood, tak ludahin saja. Menyangkal iman dong, Pak. Enggak menyangkal iman, saudara. Anda tidak akan menyangkal iman dengan meludahin gambar ini, saudara. Ludahin saja. Enggak apa-apa. Diludahin, ini bukan Yesus. Ini aktor Hollywood, saudara. Itu aktor Hollywood, ya. Jadi kalau mau diludahin saja. Nggak usah pusing, nggak usah galau. Nggak usah bingung. Karena ini bukan Yesus. Siapapun yang menganggap ini Yesus adalah orang bodoh. Ya. Itu dulu, Anda kudu ngerti ini dulu. Ya, kalau Anda ini aja Anda masih mau ngotot, Anda tidak akan bisa masuk ke next level. Anda harus sadar bahwa mereka adalah aktor Hollywood, bukan Yesus. Ya. Nah, ada suatu cerita, saudara. Cerita ini sudah lama beredar ya. Kan saya bilang, mereka ini juga tukang sampah juga bisa kan? Nah, kebetulan mereka ini aktor Hollywood kerjaannya. Tapi kalau gambar kemarin yang si pendeta itu kasih tahu saya, bilang itu tukang sampah di rumah saya. Kan sama-sama jenggotan kumisan kan? Rambutnya gondrong. Nah, ada suatu cerita, ya. Leonardo da Vinci itu yang pertama kali melukiskan gambar Yesus kan si Leonardo da Vinci kan. Suatu ketika Leonardo da Vinci itu ngumpulin ya mau bikin foto perjamuan Tuhan itu ya. Lalu dia cari orangnya satu-satu, dicari orang-orangnya. Paling gampang kan foto-foto murid-muridnya. Oh Petrus orangnya keras, temperamen, sanguin. Oh dia cari Yohanes orangnya penuh kasih, Yakobus orangnya ambisius dan penuh pengharapan, penuh. Wah, terus dia cara cari Yudas paling gampang, yang paling licik dia cari ya kan. Benar nggak? Kan paling gampang kan, tapi itu nanti terakhir gampang. Sekarang yang jadi masalah adalah cari yang buat figur Yesus, ya kan? Yang paling susah kan figur Yesus. Kalau cari figur Yudas itu paling gampang, cari orang yang paling licik, mukanya yang paling sedih, paling desperate, saudara. Nah ini sekarang cari figur Yesus, ini yang paling susah. Ya keliling seluruh kota, maka dia temukan yang cocok, saudara, figur Yesus. Ya kita cari gambarnya Leonardo da Vinci. Ini semua ada di internet, saudara. Oh, aku Da Vinci painting of Jesus.
Oh, kok ini Last Supper, ya, Leonardo da Vinci The Last Supper. Saya tunjukkan ke Anda nih ya. Oh, kecil ya. Gambarnya nggak jelas nih, saya carikan yang jelas. Saya tunjukkan ke Anda ya. Ini The Last Supper. Loh, kok hilang? Sebentar. Supaya jelas ya. Nah, lihat saudara. Kalau mencari, itu kan cari figur ini, cari gambar. Lihat ya. Kalau yang Yudas yang mana saudara? Yang Yudas itu ya. Yang paling gampang kelihatan kan yang ini. Megang uang kan. Megang uang, sama ada garamnya tumpah ini loh. Kelihatan nggak itu? Ya, lagi megang uang sama garamnya tumpah. Mengapa garamnya tumpah? Karena itu cerita lagi perjanjian garam. Ya, orang Yahudi itu. Nanti kapan-kapan kita belajar ya. Ini belum pernah saya ajarkan di kelas evangelis apologetik juga, perjanjian garam. Ya, tapi nanti kalau yang ke Israel saya ajarin tentang perjanjian garam ya. Waktu di kita ke rumah yang perjamuan Tuhan itu, di Last Supper itu nanti kita akan belajar perjanjian garam. Nah, ini Yudas, saudara. Maka dicari figur-figur ini, saudara. Si Da Vinci ini dia nyari figur Yesus, akhirnya ketemu. Wah, ini paling susah katanya. Dia gambar Yesus. Lalu dia gambar satu-satu murid-muridnya. Terakhir paling gampang kan gambar Yudas. Dia pikir paling gampang, dia pergi ke bar, saudara. Dia pergi ke bar, lalu disuruh dijadikan model. Jadikan ke pokoknya di tempat yang paling rusak di situ ya. Yang mukanya paling singit, saudara. Terus ketemu satu orang yang jadi figur Yudas. Dibawa pulang, dilukis. Waktu dilukis, dia lama-lama dia mikir, kamu ini pernah saya lukis ya? Pernah ya? Iya. Loh, kapan? Iya, waktu kamu melukis saya katanya jadi gambar Yesus. Kaget kan? Ternyata yang jadi figur Yesus itu, ya, itu yang sekarang dia lukis jadi figur Yudas. Artinya apa? Itu kan semuanya imajiner. Ya, hanya imajiner versinya si Da Vinci. Orang yang sama kan, Yudas dengan Yesus itu kan. Oh, itu bukti nanti orang Islam yang bilang, itulah bukti, siapa yang dulu bahas ya, bahwa itu diserupakan, sebenarnya di salib itu Yudas itu yang diserupakan. Nah, beda. Nah, itu tadi ya. Itu yang kemudian jadikan barang bukti, Irna Handono kalau nggak salah bilang ya, bahwa yang disalib itu Yudas bukan Yesus. Dua-duanya itu mati tergantung, saudara. Kisah para rasul menuliskan bahwa Yudas juga mati tergantung. Gantung diri ya. Yesus mati digantung di kayu salib. Yudas juga mati tergantung. Lalu orang Islam mencatatnya, katanya Yudas yang mati tergantung. Artinya dia itu tahunya Yudas. Orang Islam itu memang sering salah kaprah, saudara. Sering salah kutip. Ya, orang Islam itu ya, sering salah kutip, sering salah nulis, sering salah sejarah, sering bingung. Karena dia tidak ngecek sejarah. Nanti kita ngalar-ngalar ya, tapi kita nggak bahas itu pokoknya. Sekarang kita balik. Jadi ini semua adalah imajiner. Ya, seperti apakah Yesus? Alkitab tidak pernah mendeskripsikan Yesus. Ada di Yesaya, Yesus yang waktu di dalam pembantaian. Nanti Yesusnya lagi mau disalib, yang tidak semarak mukanya, ya itu semua waktu Yesus disalib, hancur, saudara, badannya semuanya hancur, disiksa kan, dicambuk pakai cambuk paku,
kepalanya ya dipukul, di apa segala macam. Itu setelah Yesus salib. Jadi tidak pernah ada deskripsi wajah tentang Yesus di dalam Alkitab. Tidak ada. Ya. Mengapa Yesus kemudian sering digambarkan berambut gondrong? Ya. Mengapa Yesus sering diilustrasikan dengan rambut gondrong? Apakah yang lain berambut gondrong? Enggak, saudaraku. Yesus sering dideskripsikan berambut gondrong karena dia adalah seorang nazir. Nazir itu kalau mau potong rambut sebelumnya, begitu dia sedang melakukan kenazirannya, dia nggak boleh potong rambut. Nggak boleh potong, benar-benar nggak boleh potong rambut. Dia ngerapikan tapi nggak boleh dipotong. Saudara. Makanya rambutnya gondrong. Dan itu tepat. Karena dia nazir. Selama dia melakukan kenazirannya. Lihat, Paulus waktu lagi bersumpah, disuruh itu kan, selama 3 hari 3 malam itu kan, suruh bersumpah itu mereka puasa. Kan mereka cukuran dulu kan. Karena selama kenaziran itu mereka nggak boleh cukur. Saudara. Nah, Yesus begitu ditabiskan di dalam di Sungai Yordan oleh seorang Lewi bernama Yohanes yang dianggap nabi bagi orang Israel, maka Yesus menjalankan kenazirannya itu dia nggak potong rambut. Nah, itu hanya tahu itu. Makanya Yesus yang dalam di ceritanya saksi Yehova rambutnya pendek, salah. Karena Yesus itu sedang menjalankan kenaziran, bayangin. Selama 3 tahun nggak potong rambut. Saya setahun nggak potong rambut aja, udah tumbuh semua. Sebulan aja udah tumbuh semua nih, apalagi setahun, saudara. Apalagi 3 tahun. Nggak potong rambut, 3,5 tahun Yesus sedang menjalankan kenazirannya. Begitu ya. Nah, sekarang ya, kita ngerti bahwa apa yang ada di gambar itu adalah imajiner. Dan tiap orang punya imajiner sendiri-sendiri, termasuk ini tadi, antara Yudas dengan Yesus. Mereka punya imajiner yang sama. Apa imajiner yang berbeda, tapi ternyata orangnya sama, saudara. Oh, itu diserupakan katanya, ya, itu tadi ya, makin bodoh nih orang-orang itu. Gara-gara cerita itu ya. Makanya saya nggak ngerti ya, kenapa sih Muhammad bisa ngomong diserupakan itu ya aneh. Kalau Yesus itu diserupakan, nggak mungkin Yesus ngomong sama Yohanes, yang murid yang dikasihinya itu. Ayatnya di mana? Yang nulis Yohanes sendiri ya, Yohanes. Lihat ini ya. Dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya, ini ya, waktu disalib ya, dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Dia ngomong sama ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Lihat ya. Ayat yang ke-26. Wah, murid yang dikasih itu adalah Maria. Nah, itu tambah ngawur lagi, saudara. Yang murid yang dikasih itu adalah Maria. Salah ya, saudara. He then said to his disciple, "Look, here is your mother." From that very time, the disciple took her into his. Laki-laki, saudara. Murid yang dikasih itu laki-laki, bukan perempuan. Bukan Magdalena, bukan Maria Magdalena itu. Yang dimaksud adalah Yohanes, laki-laki. Ya, laki-laki. Ya. Ngerti ya? Jadi itu jawabnya, cara menjawabnya ini kita sambil ngungsungi cara jawab ke mereka ya. Yang bodoh-bodoh ini. Paham ya? Jadi murid yang dikasih ini jelas ya. His, laki-laki. Dalam bahasa aslinya juga dari kata ganti orang ketiga laki-laki.
Jadi, ketika Yesus ngomong ini, kalau itu adalah Yesus yang diserupakan, bisa nggak ngomong begini? Kurang asem, saya lagi susah ngurusin badan saya sendiri disalib, kurang ngajar nih Allah nih. Saya kok diserupakan. Kurang ajar nih Allah nih. Harusnya kan Yesus yang disalib, kok jadi saya yang disalib? Ngapa? Dia nggak akan bela-belain ibunya sampai yang ngerawat ya. Karena waktu itu adik-adiknya Yesus, Yakobus, Yudas, bukan Yudas sekali, tapi Yudas adik Yakobus ya. Ada Yakobus, Yudas, Simon, Yusuf. Ya, ada adik-adiknya Yesus. Itu masih kecil. Paling tidak usianya jaraknya 12 tahun. Waktu itu orang baru dianggap dewasa itu, zaman itu kalau sudah 30 tahun, saudara. Ingat, angka 30 itu angka sakral bagi orang Yahudi, angka kedewasaan. Ya, setidaknya usia Yesus dengan adik-adiknya itu jaraknya paling minim adalah 12 tahun. Karena setelah itu Yesus sudah bar mitzvah. Ya. Jadi Maria itu baru punya anak lagi setelah 12 tahun. Setelah Yesus usia 12 tahun. Karena disebutkan anaknya cuma Yesus saja waktu itu. Nggak ada anak lain, tapi kemudian saat usia 30 tahun Yesus mulai pelayanan. Bukankah Yudas, Yakobus, Simon, dan Yusuf saudara adik-adiknya ada bersama dengan kita, saudara-saudaranya Yesus itu? Makanya di dalam surat, kalau Anda baca di dalam Galatia 1, Paulus berkata, Yakobus saudara Yesus. Kenapa nggak bilang Petrus saudara Yesus? Nggak ada, saudara. Ya, Petrus saudara Yesus, adanya Yakobus saudara Yesus. Lalu surat Yudas berkata Yudas saudara Yakobus, itu maksudnya seperti itu, ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa Yesus yang disalib itu benar-benar Yesus Kristus anak Maria. Bukan Yesus yang diserupakan, bukan Yesus Barabas, bukan juga Yudas. Seperti itu tujuan orang Islam. Nah, masalahnya dari awal Islam sudah mengajarkan Yesus yang lain. Nah, itu yang kita mau belajar, saudara. Yesus yang diserupakan itu, Islam mengajarkan kepada Anda Yesus yang diserupakan, Yesus yang lain. Bukan Yesus Kristus, anak Maria, anak Daud. Bukan, saudara. Islam sudah mengajarkan Anda Yesus yang lain. Lalu memframing Anda dengan Yesus karangannya Islam. Dan Anda di-framing, termasuk kemarin Trinitas. Trinitas adalah Bapa, adalah Allah, Maria, dengan Yesus. Islam itu begitu ya. Dia nggak ngecek dulu ya, namanya Trinitas itu apa, si Muhammad itu. Apa sih Trinitas? Dia pikir karena dia sering tengok-tengok, karena mungkin malu nanya, kan itulah malu bertanya sesat di jalan. Banyak tanya, malu-maluin. Karena, coba ya Anda lihat ya, orang Arab itu nggak pernah nanya, saudara. Serius, Anda tanya. Orang Arab, goblok-gobloknya orang Arab, tidak akan pernah bertanya. Karena memang prinsipnya, banyak bertanya, malu-maluin. Lebih baik dia nutup-nutupin kebodohannya dia. Dia nggak akan nanya kalau dia tidak akan kasih tahu kalau dia goblok. Orang Arab satu pun, tidak ada orang Arab yang mau bertanya, saudara. Protes banyak. Tapi bertanya itu nggak. Pantang bagi orang Arab buat bertanya. Karena sudah ada ayatnya Al-Maidah 101. Serius, saya nggak bohong ya. Anak saya sudah pernah ngecek, ditanyain, emang bener kamu, ya kita mungkin kalau kita nggak ngerti, ya kita pura-pura tahu. Sebab kita akan dibully. Di Arab itu Anda akan dibully kalau Anda nggak tahu, saudara. Jadi Anda kudu cari tahu sendiri. Semua orang Arab itu sok pinter, keminter, tau nggak? Semua orang Arab, gara-gara Muhammad, nggak boleh nanya Anda. Beda di Alkitab, Anda disuruh banyak nanya. Bahkan istri-istri, perempuan-perempuan pun kalau datang di rumah pertemuan, Anda bertanya, tanya ke suamimu. Tapi Anda boleh nanya, suruh belajar. Kamu belajar ya. Tapi semua, karena zaman itu supaya tertib, jangan semuanya nanya, perwakilan. Karena bayangin itu sekali kumpul itu mereka bisa puluhan ratusan orang belajar. Belajarnya itu kayak kita kayak gini, tanya jawab, saudara. Nah, kalau sekarang kita boleh, Bu Sarma boleh, nggak usah suami yang nanya. Tapi bayangin zaman itu kacaunya seperti apa. Semua orang tatap muka dan boleh bertanya. Kacau, saudara. Makanya disebut istri-istri nanya sama suaminya, biar suami yang nanya. Ini tertib. Apalagi istri-istri kan paling, kalau ngomong kan nggak berhenti-berhenti.
Nah, makanya udah jangan biar suami-suaminya. Nah, itu seperti itu maksudnya ya. Ada konteks budaya saat itu, Anda kudu ngerti mengapa istri-istri tidak boleh nanya di pertemuan, suaminya suruh nanya supaya tertib. Bukan diskriminasi, bukan ya. Itu kenyataannya, istri kalau sekali ngomong nggak berhenti-berhenti. Coba aja coba yang nanya-nanya ini Bu Sarma aja sudah dididik di sini sekarang udah nggak nanya. Tapi coba ya berapa kali nanya nggak berhenti-berhenti. Bu, siapa itu yang nanya nggak berhenti-berhenti, itu ngomong nggak berhenti-berhenti itu kan. Dikasih tahu masih ndak mudeng-mudeng, nanyanya masih yang sama muter-muter, itu biasa ya, itu biasa. Sampai dia sudah tahu polanya kita. Nah, sama ibu-ibu di kita tuh banyak yang begitu. Sekarang mereka mungkin sudah banyak yang nasihatin, nanyanya sekarang tertata. Itu biasa, saudara. Anda juga nggak usah heran. Nah, orang-orang Arab berpikir nggak ngecek dulu yang namanya Trinitas itu apa. Nah, dari Muhammad sampai hari ini orang kalau sudah Islam nggak diajarin nanya, saudara. Nggak ngerti bukannya nanya gitu ya. Langsung sok tahu saja dia. Ya, betul ya, anak saya pernah nanya ya sama orang itu ya, orang-orang Arab ini, orang-orang Syria. Ditanya satu-satu teman-temannya. Iya, memang ternyata yang iya Pak. Pernah nanya sama teman-teman juga ini, teman-teman yang dulu kan anak saya kan ikut sekolah bahasa, anak-anak muda semua kan, dari Syria, dari Maroko, dari ya, mereka bilang, iya kita oke kita akan ngeles. Kalau nggak tahu ya kita akan ngeles. Makanya coba ya di sekolah bahasa itu, dulu teman waktu saya di Jerman itu, teman sekolah bahasa sini banyak dari Arab. Orang Syria, mungkin orang yang ngaku dirinya Arab, orang Syria, orang Libya, orang ya mereka wah kalau ingin jawabnya sok tahu saudara, paling buanter salah sisan saudara. Kalau salah dia ngeles kemana-mana saudara, ngeles. Nggak mau dianggap bodoh pokoknya. Memang begitu, itu tuh biasa itu. Nah, nggak ngecek bahwa Trinitas itu yang dimaksud oleh gereja saat itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Allah Maria dengan Yesus. Nah sama ini ya, cerita tentang ini diserupakan gundul peyang, dan itu diframingin keadaan adanya nurut lagi. Di Indonesia kemarin buku pendidikan pernah ya, mau diserupakan begitu ya, Bapa Maria dengan Yesus, mau diframingkan kepada anak-anak itu ya kurang ajar ya. Coba, kalau kita nggak teriak-teriak begini, orang nggak akan ngurusin, karena kita sudah teriak-teriak terus, selalu teriak-teriak, orang tahu kita akan teriak kalau nggak diurus. Makanya langsung dirubah kan, diresponin langsung. Dari dulu mana pernah dirubah, enggak kan? Baru sekarang kan. Nah. Jadi siapakah Yesus yang diberitakan di dalam Islam? Yesus yang lain. Kemarin saya ada upload ya, ada saya tag lagi di YouTube Community debatnya Ustadz dengan Ustadz Masihud. Kalau Anda mendapatkan pengajaran Yesus membuat mujizat waktu kecil di usia 12 tahun, berarti Yesus itu adalah Yesus yang lain. Itulah Yesus yang lain, saudara. Karena dia tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi ya mencatat usia 30 tahun itu penting. Jadi sebelum usia 30 tahun Yesus tidak boleh mengajar. Tidak boleh mengajar. Matius 5 berkata, aku datang, Matius 5 ayat 17, 18, 19. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus harus menggenapi termasuk usia 30 tahun. Makanya waktu Yohanes menolak membaptis Yesus, Yesus bilang, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Artinya Yesus yang orang Yehuda, keturunan Yehuda, harus dibaptis oleh seorang Lewi. Dan usianya 30 tahun. Itu penting, saudara. Itulah Yesus yang menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Orang Islam mana ngerti. Makanya di dalam hadis dikatakan Yohanes dan Zakaria itu adalah keturunan Yehuda. Di dalam hadis orang Islam itu ya, dalam silsilahnya Yesus dan Yohanes Pembaptis itu Yohanesnya keturunan orang Yehuda, saudara. Ngawur-ngawuran bener. Karena mereka nggak biasa survei.
Orang Islam itu kalau dikenakan dengan ini ya, historis kritis, selesai sudah, saudara. Nggak bersih, nggak bersisa. Semua. Kacau sekali, saudara. Makanya nggak pernah ada historis di dalam Islam. Alasannya apa mereka ngelesnya? Ngeles lagi. Mumet, saudara. Lalu mereka mau memframing Anda dengan Yesus yang lain, yang tidak menggenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Contohnya, Zakir Naik. Dia berkata, Yesusnya lahirnya, matinya 2 malam 1 hari. Ya kan? Si siapa itu? Pendeta siapa itu? Yang tua itu orang Batak itu ya, saya lupa namanya itu, yang masih sering tampil juga. Ngawur ya. Ditanya Yesus itu mati apa hidup di perut ikan? Hidup. Coba kamu masuk perut ikan, nggak bakal hidup, mati pasti. Goblok juga ini pendeta satu. Nggak bakal hidup. Orang masuk perut ikan pasti mati, saudara. Ya ampun, Anda coba telan kecoa. 3 hari, kecoanya masih hidup nggak? Pasti mati. Ya. Orang kalau masuk perut ikan nggak mungkin hidup. Itu ada katanya orang kalau dari perut ikan itu cita-cita di mana tuh di internet itu masih hidup, tapi warna kulitnya jadi berubah. Bohong, saudara. Warna kulit berubah itu tidak bisa begitu. Itu pada perubahan genetik, maka warna kulit itu bisa berubah, bukan karena asam. Anggap nggak sih? Beriman itu Anda harus dengan akal budi, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Orang masuk perut ikan udah pasti mampus, saudara. Ayatnya sudah tertulis jelas. Yunus sudah masuk perut ikan, dia berkata dari tengah-tengah dunia orang mati. Loh, kok orang mati bisa berdoa? Ya itu tadi yang Bu Sarma nanya, Habel itu sudah mati saja masih bisa berdoa. Sama, orang mati bisa berdoa, saudara ya. Contohnya siapa lagi orang mati bisa berdoa? Orang kaya dan Lazarus. Dia sudah ada di Hades, di dunia orang mati. Bisa berdoa nggak? Bisa. Tinggal dikabulkan apa enggak doanya. Kan begitu kan? Masalahnya doanya dikabulkan apa enggak. Gitu, saudara. Jadi Yunus itu mati di perut ikan. Yesus juga mati di rahim bumi. Gitu ya. 3 hari 3 malam. Karena Yesus tidak disalib hari Jumat. Yesus disalibnya hari Rabu malam, 14 Nisan. Di minggu itu mereka ada 2 sabat. Sabat Paskah dengan sabat hari Sabtu. Karena hari Paskah itu sabat, mereka juga sabat. Nah, minggu itu ada 2 sabat. Sabat hari Paskah, hari Kamisnya, Paskah tanggal 15 Nisan, dan hari Sabtunya juga sabat lagi, saudara. Nah, dikatakan Yohanes karena hari itu adalah sabat yang besar, hari yang besar. Artinya hari besar Paskah, dan ingat Yesus disalib itu waktu menjelang Paskah, saudara. Bukan bangkitnya hari Paskah. Nah, itu salah lagi. Makanya orang-orang Yahudi tidak mau jadi Kristen karena Yesusnya yang diajarkan oleh gereja sudah bukan Yesus yang menggenapi Torah dan kitab para nabi. Kabur. Mengapa bisa kabur? Karena orang-orang Yahudi disingkirkan dari gereja tahun 300. Tahun 300 itu orang-orang Yahudi itu disingkirkan ya dari gereja. Karena orang Roma nggak suka orang Yahudi. Dan itu membuat pemahaman kita tentang Torah, tentang perjanjian lama itu menjadi kabur. Sehingga ketika membaca perjanjian baru itu kita bingung. Kalau Anda tidak mengerti tradisi Yahudi, maka Anda baca perjanjian baru itu akan bingung, saudara. Makanya banyak gereja akhirnya kemudian mereka makin jauh dari kebenaran. Nah, kita mulai masuk sekarang. Gereja akhirnya mengajarkan Yesus yang bukan menggenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Tapi mengajarkan Yesus yang lain yang tadi 2 Korintus 11. Itu sudah dari dulu, saudara. Orang berusaha membelokkan orang ke Yesus yang lain. Kalau di zaman Paulus, Yesus yang lain itu yang memaksa Anda buat sunat itu loh. Anda kudu sunat. Yesus yang lain itu ya, Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Adalah Injil yang memaksa Anda untuk bersunat. Yesusnya yang kudu Anda sunat. Zaman itu masalah sunat ruwet sekali itu ya. Karena perbedaan antara orang
orang Yahudi dengan orang sekte Nazaren. Nah, maka masalah saudara menjadi krusial sekali. Injil yang lain memaksa Anda selamat kalau disunat. Enggak ya. Nah, tetapi definisi Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak menggenapi Torah dan kitab para nabi. Lihat pengajarannya Paulus ya. Yesus, teologinya Yesus adalah teologi penderitaan. Di dalam penderitaan, ya, kuasa Tuhan sempurna, saudara. Saya tidak suruh Anda menyiksa diri, tetapi jangan pernah berpikir bahwa kalau Anda makmur, bahwa kalau Anda ikut Yesus, Anda kudu makmur, kudu kaya, nggak boleh sakit. Kalau Anda sakit berarti Anda berdosa. Kalau Anda miskin, ya berarti Anda salah. Enggak, saudara. Saudara tidak diberkati. Nah, kalau Anda nggak bisa makan, karena Anda malas, berarti ada dosa. Kalau Anda kere terus-menerus, mungkin ada yang salah dengan hidupmu. Karena Tuhan janji, sak kere-keremu pasti kamu bisa makan. Matius 6, ayat 30-33. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dihiasi, Anda bisa makan, bisa pakaian. Ya. Tetapi kalau Anda tidak sampai nggak bisa makan berhari-hari, ada yang salah dengan hidupmu. Pasti ada dosa. Apalagi Anda sampai meminta-minta sana-sini. Berarti ada yang salah dalam hidupmu. Karena Tuhan Yesus ajari Anda tidak meminta-minta. Ajari Anda bahwa jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, minum, pakai. Tetapi Yesus tidak mengajari Anda untuk beli barang mewah. Karena Yesus berkata, orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Lebih mudah unta, benar-benar unta. Jangan ditemukan karena Yesus lagi ngajar kepada murid-muridnya loh, bukan ngajar pada orang banyak. Lebih mudah onta masuk lubang jarum. Artinya, wah, hilang mustahil. Karena dia bersandar pada kekayaannya, tidak mau melepaskan kekayaannya. Ada nggak orang kaya masuk surga? Ada. Kan Yesus bilang mustahil, nggak bilang mustahil. Mustahil onta masuk lubang jarum, enggak. Ya. Tetapi Yesus berkata, lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Artinya, bisa nggak? Bisa. Tapi harus ada yang dilepaskan. Yaitu apa? Jualah harta kekayaanmu. Artinya apa? Jangan bergantung dengan kekayaan itu. Gunakan berkat yang Tuhan berikan. Jangan kemilikan. Karena disebutkan bukan hartanya banyak loh. Yesus tidak berkata bahwa itu hartanya banyak. Tapi posesifnya, kemilikan. Bukan masalah Anda punya uang ratusan miliar di bank. Tapi rasa kemilikanmu itulah yang membuat kamu tidak masuk kerajaan surga. Itu tertulis jelas. Maka orang kaya itu pergi dengan sedih karena miliknya itu sangat banyak. Kemilikannya itu, posesif. Posesif kemilikan, bukan hartanya, posesifnya. Banyak orang-orang, walaupun dia kere, tapi posesif sekali. Dia, ingat gak Smegol itu filmnya Lord of the Ring itu ya. Dia punya cincin satu, tapi kemilikannya minta ampun itu loh, Smegol itu kan. Dia kan nggak punya kaya raya kan, cincin satu itu kan kemilikan banget, itu posesif gitu loh. Banyak orang-orang ya, apa laki-laki itu yang atau perempuan-perempuan yang posesif banget dengan pacarnya itu loh. Dipegang orang lain aja nggak boleh. Kalau ada orang perempuan atau laki-laki lain ngajak ngomong aja langsung matanya langsung mendelik melotot, saudara. Posesif gitu loh. Posesifnya terlalu besar, saudara. Itu yang dimaksud. Orang kaya itu sedih karena posesifnya. Bukan karena kekayaannya, tapi karena posesif. Banyak orang kaya masuk surga karena dia tidak posesif. Dia tahu harta kekayaannya itu adalah untuk Tuhan. Tuhan memberkati dia, maka dia memberkati orang lain dengan harta kekayaannya lagi. Dia nggak posesif. Ya, contohnya Pak Ketua dan Ibu Ketuanya Damaris, nggak posesif, orang kaya, orang tajir, tapi nggak posesif. Gitu ya, nggak posesif, nggak kemilikan. Begitu ya saudara, itu banyak orang kaya masuk surga karena masalah posesif tadi. Nah itu ajaran Tuhan Yesus itu begitu. Yesus yang mengajarkan tidak perlu khawatir karena kamu pasti makan.
Berarti kalau kamu sampai nggak bisa makan, ada yang salah. Saudara ya, saya sering kesaksiannya. Saya mengalami 1 tahun dalam masa pemulihan saya ketika saya jual, saya lepaskan semua, saya berhenti bekerja semuanya ya. 1 tahun coba bayangin, saya dapat uang dari mana? Tiap hari Tuhan sediakan makanan. Oh iya, saya memang puasa sehari makan sekali. Kebetulan saya puasa sehari makan sekali, sehingga perekonomian nggak berat. Kadang kan nggak perlu makan sehari 3 kali. Anak-anak tetap sehari makan 3 kali loh, saudara. Tuhan janji kita pasti makan minum pakai ada. Kalau Anda percaya Tuhan, dan Anda harus berusaha. Loh, sak nganggur-nganggurnya saya, dulu saya masih tetap nolongin teman-teman bekerja loh. Ya, sak nganggur-nganggurnya saya tanya, saya tetap kerja loh, saudara, saya nulis buku. Ya, selalu ada. Dan saya berterima kasih ya teman-teman yang tempo hari itu ya. Dokter Regen juga termasuk ya. Saya kenal Dokter Regen itu dari 2015 nih, saudara. Dokter Regen yang di Dokter Medsos itu ya. Saya sampai sekarang nggak tahu mukanya kayak apa Dokter Regen. Dia beli 1 buku, ya, dia transfernya 500.000. Saya masih ingat sekali Dokter Regen ini. Bukunya harganya Rp40.000, saudara. Dia transfernya 500.000. Nangkep ya, saudara ya. Bukunya 40.000, harganya 40.000 ya. Memang saya cetak saya itu 40.000, saya sudah untung banyak. Saya cetaknya harganya cuma 17.000, saudara. Saya dapat untung 23.000. Masih untung saya itu, untung separuh lebih. Cetak sendiri pakai laser, makanya miring-miring. Tapi terus kemudian saya cetak percetakan ya, setelah ada modalnya, uangnya saya kumpul-kumpul, saya cetak di percetakan. Ngaku sering puasa, badan lu gendut. Saya puasa itu tahun 2015, ini sudah 2022 ya. Ini sudah 2022. 2 tahun ini saya puasanya tahun kemarin ya, 7 hari 7 malam itu ya, saya sehari makan sekali. Waktu pertama kali kasus saya viral bulan April tahun kemarin, ya saya puasa itu ya. Tahun ini saya belum puasa ya, tahun ini saya belum puasa. Ya belum ada perlunya, buat apa perlu, saya belum puasa, belum perlu puasa gitu ya. Beda dengan orang Islam itu nggak pernah puasa, saudara. Orang Islam itu membalikan jam biologis, makanya orang Islam itu ya selalu menghambur-hamburkan hawa nafsunya, karena dia nggak puasa, dia membalikan jam biologis, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Kita balik ya ke tema. Ya, tadi ada orang yang ngaku puasa badan lu gendut ini ya, saya jawab orang ini tadi ya. Kalau orang Islam itu nggak pernah puasa, balikin jam biologis iya, makanya hawa nafsunya diumbar terus, ya kan? Kalau saya puasa tahun 2015 yang saya puasa berhari-hari itu ya, 2021 saya puasa 7 hari 7 malam. Ya makan, sorry, 7 malam, makan cuma sekali sehari ya selama 7 hari itu. Waktu kasus saya pertama kali meledak, saya di DPO-kan. Nah, 2022 saya belum puasa. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi Yesus yang lain yang Anda terima, baik dari orang Islam, Yesus yang diserupakan, Yesus yang tidak disalib. Yang pertama tadi, Yesus yang tidak disalib itulah hati-hati. Makanya ketika Anda bersyahadat dalam Islam, artinya Anda percaya bahwa Yesus tidak disalib. Hati-hati. Anda jadi Buddha, Hindu, jadi kelenteng, jadi pengikut kejawen, ya. Ketika Anda meninggalkan Tuhan, terus Anda masuk Buddha, itu Anda masih dianggap selingkuh namanya. Karena Anda tidak menyangkal Yesus kan. Waktu Anda jadi Buddha kan Anda tidak disuruh menyangkal Yesus. Waktu Anda jadi Hindu, Anda kan tidak disuruh menyangkal Yesus. Waktu Anda jadi kejawen, Anda tidak disuruh menyangkal Yesus. Waktu Anda jadi Islam, Anda disuruh menyangkal Yesus. La ilaha illallah adalah sebuah penyangkalan. Karena Muhammad mengatakan Yesus tidak mati disalib, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Padahal Yohanes dengan hikmat Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan, Antikristus adalah orang-orang yang menyangkal Bapa dan Anak. Dalam 2 Yohanes, ya. Antikristus adalah orang yang menyangkal Bapa dengan Anak.
Muhammad ngajari Anda menyangkal Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Muhammad menyangkal Yesus itu disalib tapi diserupakan. Itu adalah Yesus yang lain yang pertama. Yesus lain yang kedua adalah Yesus yang mengajarkan Anda kemakmuran, kaya. Anda disumpel terus otaknya dengan kekayaan dan kekayaan. Padahal Yesus berkata orang kaya tidak masuk kerajaan sorga. Ya, posesifmu. Kalau Anda kaya, gereja-gereja kaya itu tidak masuk surga, saudara. Karena dia tidak berdiakonia. Jadi kalau Anda melihat diakonia gerejamu hanya 10%, artinya 90% posesif kan? Maka tidak masuk surga karena posesifnya sangat banyak. Sangat banyak itu kan berarti kan lebih banyak daripada yang diberikan. Jadi gereja itu harusnya menghabiskan uang dananya itu buat diakonia. Bukan buat beli aset gedung-gedung yang mewah. Harusnya gereja menggunakan dananya itu buat penginjilan. Bukan malah buat beli mobil-mobil mahal. Tangkap nggak, saudara? Itulah Yesus yang lain yang Anda terima dari gereja. Makanya nggak heran kemudian Yesusmu seperti ini nih. Nah, kemudian Yesusmu jadi seperti ini. Ketika Anda ditanya Yesus yang mana, pikiranmu di sana, Yesus yang foto-foto ini atau gambar-gambar itu. Disitulah Anda akan tersesat. Akan terbingungkan, terbiaskan. Lalu mimpi Anda tentang Yesus adalah Yesus yang ini. Lalu ketika Anda ditanyakan Yesus yang mana, Anda bingung. Memang mimpi-mimpi Yesus yang melihat gambar-gambar ini memang banyak membuat orang bertobat. Tetapi itu adalah iman yang sangat rapuh, saudara. Itu adalah iman yang sangat rapuh ketika Anda menganggap ini Yesus yang Anda lihat itu adalah Yesus yang ini. Ya, iman Anda akan sangat rapuh sekali. Mengapa, saudara? Karena Yesus yang hari ini, bukan Yesus yang jenggotan, kumisan, bersandal jepit, saudara. Yesus yang Anda lihat, ya, yang model kayak gini nih, yang di foto ini, ya, itu adalah Yesus yang hidup di bumi 33,5 tahun. Anda boleh menggambarkannya dalam berbagai macam gambar. Pak, kalau gitu, kita nggak usah gambar Yesus dong, Pak. Nggak apa-apa, gambar Pak, boleh-boleh saja. Lalu Anda menganggap bahwa itu Yesus, boleh-boleh saja. Anak saya pernah gambar saya, ya, saya nggak tahu ya, ini ini Bu Ana lagi standby nggak di laptop nih. Ada, bisa tolong kirim fotonya Bu Ana, istriku, ada di situ nggak? Tadi saya lihat lagi. Kalau ada, kirim fotonya ini ya, yang Miracle pernah gambar, kami sekeluarga ya. Ini fotonya Papa. Saya sampai ketawa terbahak-bahak, ini adalah Papa. Papa kok kurus amat deh, saya bilang begitu. Oh, Papa kurus amat, kamu jangan bikin Papa GR nih. Terus yang gambar kakaknya itu lebih kecil dari dia, karena dia kalau ditanya waktu umur 4 tahun, si Miracle itu kalau ditanya, tahu punya adik? Punya, terus dia nunjuk kakaknya si Wesley itu yang tinggi besar. Waktu itu si Wesley itu masih muk ya, masih tambun, itu adik saya, ketawa semua orang-orang ya. Dia gambar, ini gambar Papa. Boleh nggak? Ya boleh saja Anda gambar Yesus. Karena cinta Anda, sehingga Anda bakat seni jiwa senimu kemudian bisa mendeskripsikan Yesus sesuai. Oh, dia itu penuh cinta, berkorban ini segala macam. Bisa kan? Bisa. Lalu Anda mencari wajah yang penuh cinta, tapi tegas, tapi sabar, tapi hatinya mengembala, lemah lembut dan sebagainya macam. Lalu Anda menggambarkannya dalam aktor atau gambar-gambar untuk memvisualisasikan. Boleh nggak? Ya boleh, karena cinta kan. Anda saja mencoba, anak saya saja mencoba menggambar saya, walaupun jadi aneh. Tapi dia mencoba menggambarkan karena cintanya, dia memvisualisasikan ayahnya, ibunya, kakaknya. Sama dengan Anda.
ya punya foto di rumah, Anda lukis, cari lukisan nenek moyang Patimura, apa pernah difoto, saudara? Nggak pernah kan? Coba siapa yang tahu foto Patimura? Cuma tahu dia kumisan, orang Ambon. Sampai siapa yang tahu fotonya Hasanuddin? Siapa yang pernah punya fotonya Hasanuddin? Siapa yang pernah tahu fotonya Cut Nyadin? Zaman dulu ya, mungkin ada ya, soal Cut Nyadin sudah ada ya, Cut Nyadin kayaknya ya. Tapi kemudian akhirnya terjadi itu tadi kan, orang kan boleh menggambarkan sesuai dengan budaya saat itu, ya, sesuai dengan budaya saat itu. Kalau Cut Nyadin sudah ada fotonya ya, karena sudah zaman. Siapa yang punya fotonya, misalnya nih Gajah Mada, siapa yang punya fotonya? Nggak ada kan, siapa yang punya fotonya Hayam Wuruk? Orang kan berusaha menggambarkan. Orang kan ingin menggambarkan karena kebanggaannya misalnya kan. Kebanggaannya, rasa cintanya, atau kebenciannya. Nah, pertanyaannya, Muhammad itu jelas-jelas tertulis dalam hadis. Berkening lebar, berkulit putih, berhidung mancung. Jalannya bongkok. Siapa saudara? Gampang ya nyari ya. Muhammad berkening lebar, berkulit putih, hidung mancung. Ya, hidung, dua pipi rata. Mana tadi? Malah sudah dilukiskan sama Al-Qur'an ya, wajahnya Yesus, wajahnya Muhammad. Rambut Nabi SAW hitam pekat, tidak terlalu keriting atau lurus ikal mayang, lurus berombak-ombak, kadang-kadang dibiarkan panjang sehingga kuping telinga ya mencecah bagian antara dua bahu. Ya, ciri-ciri semua tertulis itu. Hidung Nabi SAW mancung, dua pipi rata, mulut lebar. Tadi ya, giginya tidaklah rapat, berjarak antara giginya janggal-janggal itu loh. Mengapa manakah orang Islam nggak berani menggambarkannya, saudara? Orang-orang yang nggak punya gambar Yesus, mereka berusaha mendeskripsikannya. Ya, tapi mengapa malah orang-orang Islam tidak berani menggambarkan ini? Nah, ini ya, saya kasih di sini nih. Ya, mulutnya lebar, ya, hidungnya mancung, dua pipi rata, mulut lebar, fasih bertutur kata, janggut tebal, gigi tidak rapat. Ini kan, ya, dan seterusnya ya. Nah, balik lagi saudara. Penggambaran seperti apa yang Anda inginkan tentang Yesus? Ya, gambar seperti apa yang Anda inginkan tentang Yesus? Pertemuan seperti apa? Saya kan pernah kesaksian ya, saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Coba Anda lihat ya. Dia mulai dari Yohanes 21 ya. Murid yang dikasih mana? Nah, ini murid yang dikasih Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus, jadi bukan si Yudas ya, tapi si Yohanes ini kan yang nanya. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Lihat nih jawaban Yesus. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku.
Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid murid ya tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Lalu kapan dia datang? Nah, ini saudara, inilah wahyu Yesus Kristus. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketukan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan oleh kesaksian. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya. Apa yang kau lihat? Ya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas, dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala rambutnya putih, bagian bulu yang putih metah, yang itu arti putih metah berkilau-kilauan, saudara ya. Dan matanya bagaikan nyala api. Bukan kayak serem, bukan, itu bagaikan nyala api, karena bersinar terang benderang, berkilau-kilauan. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian, suaranya bagaikan desau air. Dan di tangan kanannya memegang 7 bintang, dan seterusnya ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Siapa yang dilihat ini, saudara? Ya, janganlah takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Siapa? Yesus, saudara. Jadi Yohanes sudah nggak pernah lihat Yesus jenggotan kumisan bersandal jepit lagi, saudara. Yohanes melihat Yesus yang putih mentah, yang berkilau-kilauan. Kita lihat ya, Kisah Rasul, Tobatan Paulus, Kisah Rasul 9. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran suatu suara berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itulah yang dilihat oleh Saulus, itulah yang dilihat oleh Yohanes. Itu dia dilihat oleh saya, saudara. Jadi kalau disuruh foto, bisa nggak motret begini? Nggak kepikir, saudara. Di potret itu bisa nggak foto itu memotret itu? Nggak bisa, saudara. Ya kan? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya kan? Bagaimana motret Yesus, coba? Jadi kalau orang nanya sama saya, Yesus yang seperti apa? Yang kamu temui, Paul? Apakah Yesus seperti ini? Yesus yang ini? Oh, bukan. Yang tadi, Yesus yang ditemui oleh Paulus, Yesus yang ditemui oleh Yohanes di Patmos, yang terang benderang. Makanya kesaksian itu nggak bisa luput dari saya, saudara. Nggak bisa luput. Bukan Yesus yang di foto-foto itu, yang di Gramedia. Cumi, itu cuma mimpi. Yang itu bisa. Kenapa? Alam bawah sadar kita merekam, lalu mengeluarkannya kembali. Memang buat beberapa orang, ya ada orang yang sense agamanya, ya kuat sekali, sehingga begitu saja bisa membuat dia bertobat. Banyak orang-orang Islam juga ngaku-ngaku ketemu Yesus ya, walaupun kadang-kadang cuma olok-olok atau segala macam. Tapi nggak ada orang Islam ketemu Muhammad, padahal sudah dideskripsikan begitu ya. Nggak ada orang Islam ketemu Muhammad ya. Suruh gambarin dong, nggak ada ya? Nggak ada, saudara. Padahal sudah ada deskripsinya saja, orang nggak bisa gambar orang Muhammad kayak apa. Ya kan? Ironik kan? Nah, itulah. Makanya, saudara, Yesus yang jenggotan kumisan dan sandal jepit itu sudah berlalu, saudara. Yesus yang hari ini adalah Yesus yang berkilau-kilauan, yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Yesus yang dahsyat, yang suaranya menggelegar, saudara, seperti desau air. Yang ketika datang kepadamu itu langsung Anda tersungkur. Makanya saya nggak percaya kalau ada orang, saya ketemu Yesus, dia berdiri itu, saya nggak percaya. Karena ketika nanti di akhir zaman, ya jiwa kita dengan tubuh yang baru ini baru bisa berdiri karena sudah tidak berdosa. Sekarang Anda siapapun ketemu Yesus pasti tersungkur. Kalau Anda bilang nggak tersungkur, berarti Anda bohong. Berarti Alkitabnya salah. Atau cuman mimpi. Ya, cuman mimpi. Makanya nggak heran
Banyak orang-orang aku ketemu Yesus, kelakuannya nggak berubah. Ya, yang dulu jelek-jelekin Islam, sekarang jelek-jelekin Kristen. Kayak siapa itu ya? Saya pernah Donald siapa itu ya? Ketemu Yesus, bohong. Dia dulu jelek-jelekin Islam, caci maki dengan luar biasa, masuk penjara 4 tahun, digebukin, dikeropokan, keluar jelek-jelekin Kristen sekarang. Katanya ketemu Yesus. Nah itu tadi, ya. Kalau dia bilang, saya tanya, kamu berdiri? Iya, saya berdiri. Wah, itu tadi. Anda hanya bisa berdiri kalau Anda mengenakan tubuh kemuliaan, ya. Orang berdosa nggak bisa berdiri di depan Yesus, tersungkur. Ketemu Yohanes di Patmos saja tersungkur, saudara. Yohanes yang, apakah Anda lebih baik daripada Rasul Yohanes? Nah, tapi kan itu iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Nah, itu saudara. Sekarang pertanyaannya, iblis itu menyamar menjadi malaikat terang loh. Tidak ada perkataan iblis menyamar menjadi Yesus. Mengapa? Karena iblis itu kalau kita sebutkan nama Yesus dengan sungguh-sungguh, iblis lari terbirit-birit. Lah, kalau iblis yang nyamar jadi Yesus, selalu saya berkata, oh Tuhan Yesusku, dengan segenap hati, terbirit-birit nggak iblisnya? Rontok semua. Coba logikamu dipakai. Kalau iblis itu nyamar jadi Yesus, lalu kita datang dengan sungguh-sungguh berkata, Tuhan Yesus, rontok nggak iblisnya? Samarannya kan langsung rontok. Karena iblis terbirit-birit dengan nama Yesus kan? Di dalam nama Yesus aku usir semua. Terbirit-birit. Makanya berarti cumi, bukan pertemuan beneran. Itu hanya ilusimu saja di dalam alam bawah sadarmu. Tapi kalau pertemuan dengan Yesus yang sungguh-sungguh akan mengubahkan hidupmu benar-benar. Ya, yang tahu pertama kali ya keluargamu, kamu dirubahkan apa enggak. Anda kalau cuma lihat di luar-luar begini, semua bisa pura-pura, saudara. Semua bisa sandiwara. Kalau udah benar-benar, Anda bisa enggak? Nah itu tadi ya, yang tahu keluarganya. Anda tanya saja sama si Donald itu kan, keluarganya. Oh ini orang sinting, orang sakit jiwa, kan bisa kan? Ada orang ketemu Yesus, tapi malah muja. Nah itu tadi ya. Oke, begitu ya. Jadi pertemuan dengan Tuhan Yesus penting, yang Tuhan Yesus yang benar. Orang-orang yang saya tanya, orang-orang Iran itu ya ketemu Yesus yang terang beneran, saudara. Enggak yang jenggotannya kayak di Gramedia itu. Ya kalau Anda ketemu Indus, Anda bertobat ya bagus, bersyukur sama Tuhan. Anda sensitif sekali, Anda tidak perlu ketemu sama yang aneh-aneh begitu kan. Anda ketemu syukur yang gila saja Yesus, yang aktor-aktor Hollywood aja sudah mungkin Anda bertobat kan bagus kan. Ya kan? Tetapi bukan ini bukan Yesus, saudara. Hati-hati dengan framing-framing itu. Bahkan Hollywood pun memframing Anda. Dan kemudian Anda akan menjadi goyah. Lalu ditanya, dikejar, Yesus yang mana? Bingung. Bingung, saudara. Yesus yang mana? Yang mana ini dari semuanya yang namanya Yesus? Kayak pendeta yang kemarin kejar-kejar. Nah, akhirnya iman Anda berdasarkan yang ritual-ritual dan simbol ini. Sehingga ketika Anda dikasih yang rohani, Anda nolak. Karena Anda terbiasa terikat dengan yang jasmania ini. Dengan gambar-gambar ini. Orang yang terbiasa terikat dengan gambar, diajak ke yang rohani ya, mental, saudara. Ya, ada teman saya namanya pendeta Hans, ya, Pastor Hans ya, dia dari gereja Protestan, tapi dia bertugas di gereja Katolik, karena gereja Katolik kekurangan orang ya kan, kekurangan pengkhotbah. Maka itu suatu ketika saya pelayan bareng sama beliau, ya saya ngomong-ngomong, terus dia cerita dalam teologinya dia, di sekolah teologinya dia. Saya bilang, memang manusia itu membutuhkan medium, ya baik itu tasbih, rosario, gambar, untuk bisa memvisualisasikan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Nah itulah, makanya kalau dia sudah terikat dengan medium itu tadi, tasbih, gambar, Ka'bah, gambar Yesus, patung Yesus, dan sebagainya, dia untuk move on akan sulit sekali, saudaraku. Begitu kita diajak masuk ke yang rohani, dia nggak akan nyampe otaknya. Karena dia terbiasa dengan yang jasmania, medium-medium. Artinya dia kembali ke zaman jahiliyah, zaman simbol-simbol dan ritual. Bahkan Islam pun katanya, oh Islam kan ikut-ikutan agama Kristen, tidak sebetulnya kan, diajarin Yesus itu kan, nggak pakai gambar-gambar. Tetapi tetap pakai Ka'bah, saudara. Tetap mencium batu, tetap pakai tasbih, ada ritual, visual, medium. Tetap menggunakan itu. Coba tanpa Ka'bah bisa nggak Islam tetap Islam? Nggak bisa, saudara.
Tanpa Ka'bah Islam nggak bisa jadi Islam. Tanpa Yerusalem Kristen bisa jadi Kristen? Bisa. Tanpa Vatikan Kristen bisa jadi bisa. Tanpa gedung gereja bisa tetap jadi Kristen? Bisa. Bisa. Karena kekristenan adalah menjadi pengikut jalan Tuhan. Bukan ritualnya, bukan simbolnya. Ya, tetapi jalan Tuhannya. Lalu gereja-gereja mungkin kayu salib gede-gede diperhiasan yang indah-indah, bikin minyak urapan dijual-jual, orang udah mati. Lalu ya dengan ritual-ritual simbol-simbol anak kejang-kejang di dalam gereja membayangkan Yesus. Coba Anda bayangkan Yesus sabda kalian ada perjamuan suci, perjamuan kudus, lalu diputerin filmnya Passion of Christ yang Yesus yang dicambukin. Terus Anda nangis-nangis, wah Tuhan Yesus, aku ingat Engkau Tuhan Yesus. Ingat-ingat gundulmu itu jemaatmu, jemaat itu banyak yang kere. Kamu ingat nggak? Nggak ingat, berarti kamu nggak ingat Yesus. Karena ketika Anda mengingat penderitaan Yesus, Anda tidak akan tahan melihat jemaatmu yang lagi kere itu, saudara. Yang lagi tidak kuat makan, tidak kuat bayar sekolah, lagi tidak punya pakaian. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang benar, itulah Yesus yang benar, itulah Injil yang benar, itulah roh, spirit yang benar. Bukan masalah Trinitas, Oneness, Sapelian, Saksi Yehova dan sebagainya, nggak ada urusannya. Memang kita tahu Yesus dari mana? Dari Alkitab. Bagaimana kita mengikuti Yesus? Dari ajarannya. Yaitu apa? Buahnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Dengan mengasihi musuh-musuhmu. Orang yang paling hina dalam hidupmu, kamu kasih makan, minum, pakai. Kamu sedang melakukannya buat Tuhan. Matius 25. Jadi dari mana kita belajar tentang kasih? Dari Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Makanya harus mati di kayu salib. Itulah sebabnya tidak ada orang Islam yang punya kasih. Tidak ada satupun orang Islam punya kasih. Mengapa? Karena orang Islam, Allahnya tidak berkorban. Allahnya itu benar. Tinggal diputihkan saja. Itu tadi, si A tadi, si penguasa, si khalifahnya kan. Kafilahnya kayak kafilah. Ya khalifah namanya, khalifahnya kan, kalau kafilah kan pedagang, khalifahnya, si khalifahnya bunuh sana bunuh sini, kalau mau dia bunuh dulu sama dia, terakhir dia minta Muhammad wah diampuni dosanya, bikin masjid, bikin apa. Lalu keluarga yang dikorbankan itu bagaimana menuntut kemenangan, menuntut banyak. Makanya tidak ada keadilan, tidak ada cinta di dalam Islam. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Kita kalau hari ibadah kita, kumpul pagi ini selalu stabil ya, 60, 80, 60, 80. Oke, kita ini jam 5 ya, kita harus selesaikan jam 6. Sekarang saatnya kita mendengarkan laporan dari ini dulu. Pak Alex dulu, silakan. Nanti Wenfang ya, Pak Alex Siti.